Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kali ini saya akan bercerita tentang rencana perjalanan haji seperti yang sudah dirilis oleh Kementerian Agama, teman-teman sekalian. Sebelum-sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait dengan persiapan. Nah, hari ini adalah kita siap-siap untuk berangkat, teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian tekan tanda jempolnya, tanda like-nya, kemudian loncengnya untuk mendapatkan informasi terakhir dari channel ini. Saya akan mulai, teman-teman. Baik, kita kemarin sudah bicara terkait dengan persiapan ya. Ini saya ada dokumentasi foto-fotonya, teman-teman. Ini pemeriksaan kesehatan, kemudian ada manasik massal ya oleh Kementerian Agama tingkat kabupaten kota, kemudian ada manasik yang sifatnya praktek ya. Kemudian diakhiri sebelum kita berangkat, sebelum kita ke embarkasi atau sebelum ke asrama haji, kita dilepas oleh pemerintah daerah setempat. Biasanya kalau Kota Muhammadiyah oleh Pak Wali Kota, atau kemarin kami oleh Ibu Wakil Wali Kota. Kalau di kabupaten biasanya oleh Pak Bupati atau Wakil Bupati dilepas ya. Karena itu jamaah adalah mewakili daerah tersebut ya. Itu pelepasannya biasanya kapan nanti teman-teman harus masuk ke embarkasi. Nah, jarak dari kota kabupaten ke embarkasi berapa jam ya, sekitar itulah nanti teman-teman berangkatnya atau dilepasnya gitu ya. Kemarin kami diterima di embarkasi pukul 17.00 atau jam 5 sore, dilepas oleh Ibu Wakil Wali Kota itu sekitar jam 10 pagi, teman-teman ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman yang masuk gelombang 1, kloter pertama, itu akan berangkat tanggal 23 Mei ke asrama haji ya, dari kabupaten kota, dilepas oleh pimpinan daerah setempat, masuk ke asrama haji atau namanya embarkasi ya. Di situ nanti ada jadwalnya, jam berapa teman-teman diterima di sana ya. Nanti teman-teman di embarkasi itu menginap 1 malam ya. Jadi kalau akan terbang besok, hari ini sudah sampai, siap-siap, barang-barangnya disiapkan, kemudian segala sesuatunya disiapkan, besok terbang ya. Ketika di embarkasi, apa yang dilakukan di sana? Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan ya. Jadi teman-teman jangan lupa membawa KKJH dari puskesmas setempat ya. Kartu kesehatan jemaah haji itu jangan lupa dibawa. Istilahnya mah kartu kuning ya. Nanti dikalungkan kartu kuning itu harus dibawa. Kemudian nanti ada tes kehamilan lagi untuk ke jemaah wanita ya. Itu berkali-kali memang ditesnya karena Kementerian Agama, pemerintah Republik Indonesia pernah kecolongan ada jemaah haji yang hamil lolos berangkat ke sana dan katanya melahirkan di pesawat gitu kan. Ini jangan sampai terjadi lagi, teman-teman ya. Baik, selain pemeriksaan kesehatan di awal datang, pemeriksaan kesehatan, kemudian teman-teman akan menerima gelang haji ya. Gelang haji yang logam, yang dari besi itu ya. Nanti saya jelaskan isinya apa aja di situ. Kemudian teman-teman akan menerima living cost ya. Kemarin sudah saya ceritakan besarnya sekitar 750 real ya. Waktu zaman kami itu 1.500 real. Jadi mudah-mudahan ada kebijakan terakhir naik gitu ya, sama dengan tahun kemarin, mudah-mudahan teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga akan menerima paspor. Nah, ini paspor. Paspor ini di dalamnya sudah ada tiket pesawat
ya, dipegang oleh masing-masing jamaah. Ya, jadi nggak boleh dititipkan tuh teman-teman, karena nanti ketika kita check-in untuk naik ke pesawat itu diceknya per orang sesuai dengan paspornya masing-masing. Ya, jadi nggak boleh titip menitip gitu kan. Oleh karenanya pemerintah memberikan tas selempang atau biasa disebut tas paspor karena isinya nanti paspor ditaruhnya di situ ya. Itu. Kemudian ada juga pemeriksaan koper besar dan penimbangan. Ya, kemarin waktu kami berangkat ada sempat kejadian jemaah yang membawa setrika. Nggak boleh teman-teman ya, itu dikeluarkan. Akhirnya suruh ditinggal tuh di asrama haji ya, nggak boleh dibawa ya. Mungkin nanti sama keluarganya diambil. Setelah itu ada pembagian perlengkapan ya. Perlengkapan ini waktu kami karena masih zaman pandemi COVID-19, kami diberi masker, hand sanitizer, terus segala macam yang terkait dengan kesehatan ya teman-teman ya. Kemudian ada juga kami dikasih tikar, tikar anyam ya. Buat apa Pak tikar Pak? Itu sebenarnya fungsinya untuk di Arafah, untuk di Musdalifah ya. Kalau di Musdalifah itu nanti kita tidurnya di karpet kalau yang dapat karpet, tapi kalau nggak dapat karpet ya tidurnya di tanah. Kalau nggak ada tikar ya kotor nanti bajunya gitu ya. Gitu. Kemudian ini yang penting satu lagi teman-teman, di embarkasi itu mulai aktivasi kuota luar negeri atau yang roaming ya. Sebelum-sebelumnya jangan diaktifkan dulu karena masanya terbatas 40 hari teman-teman ya. Jadi aktifnya kuota luar negeri itu rata-rata 40 hari kalau teman-teman pesen yang atau membeli yang 40 hari paketnya. Ada juga yang 30 hari, ada yang 17 hari, ada yang 14 hari tergantung nanti kemampuan teman-teman mau beli paket yang mana gitu kan. Kalau kami ya rata-rata kami membeli paket yang 40 hari karena kita 40 hari di Tanah Suci ya. Mulai di embarkasi itu mulai diaktifkan ya sebelum naik pesawat. Jadi udah terhitung hari pertama itu ya teman-teman. Jangan lupa diaktifkan karena kalau nggak diaktifkan ketika teman-teman turun dari pesawat sudah sampai ke Jeddah atau Madinah itu udah kena roaming ya. Kalau paketnya nggak diaktifkan pulsanya langsung habis kesedot ya. Jadi jangan lupa diaktifkan teman-teman ya. Baik. Ini adalah kegiatan di embarkasi atau di asrama haji ya. Kemudian, nah ini teman-teman, ini adalah identitas di gelang haji ya, gelang yang besi itu. Di situ ada asal embarkasi ya. JKS itu Jakarta Bekasi. Itu untuk embarkasi teman-teman dari Jawa Barat ya, di JKS. Ada juga kalau JKT Jakarta Pondok Gede itu teman-teman yang di DKI Jakarta ya. Sementara kami itu saya sendiri dari Cirebon itu kodenya KJT ya. KJT tapi berangkatnya dari Bekasi. Ya, seharusnya dulu kami terbangnya dari Kertajati, bandara yang baru ya, yang di Majalengka. Jadi kodenya KJT. Tapi karena pandemi, Kertajati ditutup, kita berangkatnya dari embarkasi Bekasi. Ya, jadi kodenya KJS. Makanya kloter JKS, sorry. Makanya kodenya adalah JKS 38 ya. Jadi kloter 38 JKS embarkasi Bekasi. Kemudian setelah kode embarkasi, di situ ada nomor kloter ya. Jadi teman-teman masuk ke kloter berapa tuh? Di situ ditulis nantinya. Saya sendiri kloter 38. Kemudian ada nomor paspor, ditulis di gelang itu. Ya. Kemudian ada nama dan ada bendera Indonesia merah putih. Ya. Gelang ini wajib dipakai mulai dari embarkasi sampai dengan kembali lagi nanti. Ya teman-teman ya. Fungsinya untuk apa Pak? Fungsinya adalah ketika semua barang-barang hilang, tinggal ada gelang itu, teman-teman masih ada identitasnya.
gitu, gampang dicarinya. Ketika melihat gelang, seluruh dunia, seluruh jamaah yang ada di Tanah Suci tahu itu jamaahnya orang Indonesia karena ada merah putih. Terus ada namanya, ada kloternya, ada embarkasinya, ada nomor paspornya. Ya, jadi eh, apa? Nanti kalaupun nyasar, kalaupun eh, tidak ketika ada musibah segala macam gitu bisa bisa mudah ditemukan dan identitasnya bisa dikenal, ya. Oleh karenanya gelang itu dibuatnya dari besi supaya kuat, ya. Kalau plastik kan copot sobek, ya. Kalau dulu pernah gelangnya dari karet, ya, tapi karet kadang-kadang suka putus, ya. Kalau ini gelang besi, ya, awet. Jadi teman-teman ketika nanti selesai haji ini bisa buat kenang-kenangan gelangnya, ya. Jadi harus dipakai mulai dari embarkasi sampai dengan nanti kembali lagi, ya. Hukumnya wajib, ya teman-teman, ya. Baik. Nah, ini kemarin yang sudah saya tunjukkan, ini gelangnya, ya. Ini gelang milik saya, merah putih, kemudian kodenya KJT. Ya, padahal saya berangkatnya dari Bekasi. Karena ada perubahan seharusnya dari Kertajati. Itu nomor kloternya 38. Kemudian di sini ada tulisan maktab. Saya maktabnya 43, ya. Kemudian ada nomor paspor. Selanjutnya ada nama, ya. Itu identitas di gelang, ya. Kemudian ini teman-teman, suasana di embarkasi. Ya, ini kebetulan kami masuk ke rombongan 3 dan rombongan 4. Ya, saya sendiri ada di rombongan 3. Ya, di sini sama ketua rombongannya biasa disebut Pak Karom dan ketua regunya biasa dipanggil Pak Karu, ya. Jadi ada Karom, ada Karu, yang yang dari Kementerian Agama namanya ketua kloter kelompok terbang, ya. Nanti di sini teman-teman dikumpulkan di aula, ada pengarahan, kemudian menerima barang-barangnya itu tadi, ya. Ada gelang, ada living cost, kemudian dan lain sebagainya, itu semuanya ada di sini. Nanti ketika semua perlengkapan sudah diterima oleh jamaah, baru jamaah masuk ke kamar masing-masing istirahat, ya, sama mempersiapkan untuk esok hari terbang, ya. Ini kamarnya yang di Asrama Haji Bekasi, ya. Satu kamar ada 2 tempat tidur tapi susun, ya, atas bawah, jadi satu kamar 4 orang, ya. Kemudian di sini di embarkasi kita sudah mengenakan ihram karena kami gelombang kedua, jadi langsung ke Jeddah. Karena langsung ke Jeddah berarti mikotnya di Yalamlam, di atas pesawat. Oleh karenanya mulai dari embarkasi kita sudah mengenakan kain ihram, ya. Kita udah siap untuk umroh, ya teman-teman, ya. Jadi teman-teman yang nanti gelombang kedua, ya, saya ingatkan lagi, yang gelombang kedua nanti dia pesawatnya turun di Jeddah, ya. Mikotnya ada di Yalamlam. Beda dengan gelombang 1, nanti gelombang 1 langsung ke Madinah, mikotnya di Bir Ali, ya. Jadi yang gelombang 1 tidak perlu pakai ihram, repot-repot pakai ihram gitu kan, ya. Karena nanti 9 hari di Madinah, kemudian beranjak ke Mekah, baru di situ mengenakan ihram, ya teman-teman, ya. Jadi ihram itu digunakan di embarkasi atau selambat-lambatnya digunakan di bandara, ya, Bandara Soekarno-Hatta, ya. Nanti di bandara itu ada musola, ya, musola yang laki-laki agak lumayan besar, teman-teman bisa pakai di situ, ya. Kalau di embarkasi tidak sempat, pakai nanti di bandara, ya. Baik, selanjutnya teman-teman. Nah, ini teman-teman, pesawatnya jemaah haji Indonesia cuma ada 2 pesawat. Yang satu adalah Saudi Airlines milik pemerintah Saudi Arabia. Yang kedua adalah Garuda Indonesian Airlines, itu milik pemerintah Indonesia, ya. Jadi kopernya, ya, ada yang lambangnya Saudi, ada yang lambangnya Garuda, ya. Kalau yang lambangnya Saudi berarti pesawatnya Saudi Airlines. Kalau yang lambangnya Garuda berarti pesawatnya
Garuda Indonesia. Ya teman-teman ya, pesawatnya besar, ini bisa menampung 400 penumpang, jadi 400 jamaah masuk ke sini nih. Sama panitianya, sama krunya semua masuk ke situ. Berarti kapasitasnya mungkin 400-an 50 gitu ya. Pesawatnya lumayan besar teman-teman. Ya, baik. Dan teman-teman nanti akan 10 jam perjalanan di pesawat. Ya, bayangkan ya, teman-teman duduk aja selama 10 jam di pesawat. Jadi siapkan kondisi ya. Yang penting teman-teman sehat ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya. Ini ketika gelombang pertama terbang, turunnya di Madinah. Seperti yang tadi saya sampaikan, jamaah haji akan menginap di Madinah selama 9 hari. Ya, 9 hari maksudnya ya, 9 hari. Nah, selama 9 hari itu nanti teman-teman turun di bandara di Madinah, kemudian langsung ke hotel. Nah, di hotel itulah nanti teman-teman baru ketemu dengan koper yang besar, koper bagasi. Ya, alat-alat yang teman-teman bawa itu baru ketemu nanti di hotel. Ya, setelah ketemu, teman-teman istirahat dulu, ya, terus beres-beres. Dan ini jangan lupa ini teman-teman, ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Madinah itu adalah kota Nabi. Kemudian Masjid Nabawi itu masjidnya Nabi. Ya, jadi dianjurkan, sangat dianjurkan nanti teman-teman ziarah dulu ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istilahnya kita bertamu lah, istilahnya apa? Permisi dulu, nah istilah permisi dulu ya. Dan teman-teman jangan tinggalkan sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Karena hotel dengan Masjid Nabawi itu tidak terlalu jauh, ya. Paling sejauh-jauhnya paling 15 menit jalan kaki gitu kan. Kadang-kadang ada yang paling dekat ada 10 menit jalan kaki. Jadi dekat sekali. Beda nanti dengan di Mekah ya. Teman-teman jangan tinggalkan itu karena derajatnya tinggi ya teman-teman. Sholat di Masjid Nabawi itu derajatnya 1000 kali ya, lebih tinggi daripada sholat di tempat lain ya, kecuali Masjidil Haram tentunya ya. Sholat di Indonesia kayak di mana kayak kalau di Masjid Nabawi ini derajatnya 1000 kali ya, jadi jangan ditinggalkan ya. Kemudian ada satu tempat mustajab yang tempat dikabulkannya doa, itu adalah Raudhah ya. Teman-teman harus masuk ke situ, nah gitu ya, beribadahlah di situ ya. Kalau pas ada waktu sholat silahkan sholat, kalau pas kebetulan tidak ada waktu sholat, berdoa saja di situ. Insya Allah doanya kabul ya, karena ini tempat yang mustajab ya. Raudhah adalah taman surga ya. Itu pesan Rasulullah SAW. Jadi teman-teman wajib ini hukumnya masuk ke Raudhah ya. Karena nanti kloter itu ada jatahnya masuk ke Raudhah, nanti dipimpin oleh ketua kloter ya. Jadi teman-teman jangan putus informasi dengan kloter, dengan rombongan, dengan regu ya. Nanti informasi-informasi terakhir didapat di situ ya, kapan ke Raudhah, kapan ke sini, kapan ke situ gitu ya. Itu biasanya sekarang pakainya handphone ya, pakai grup WA gitu, jadi cepat gitu ya. Untuk teman-teman yang sudah sepuh nggak bisa pakai handphone ya, ikut sama yang muda-muda lah ya. Jangan memisahkan diri, nanti nggak tahu apa-apa itu bisa nyasar ya teman-teman ya. Baik. Kemudian, nah ini ada satu lagi yang teman-teman harus ikuti ya. Ada kajian rutin ba'da sholat maghrib. Jadi setiap ba'da sholat maghrib itu ada kajian rutin di Masjid Nabawi pintu 19. Ya, itu ustadznya dari Indonesia. Beliau namanya Ustadz Ariful Bahri, LCMA. Beliau sudah menyelesaikan S2 di Universitas Madinah, sekarang sedang menyelesaikan S3 di Universitas Madinah. Ya, asli dari Indonesia, aslinya itu orang Riau ya, orang Riau. Beliau sudah lama di sana dan dipercaya oleh pemerintah Saudi Arabia untuk memberikan tausiah di Masjid Nabawi. Bahasanya enak,
dan pengetahuannya luas. Jadi teman-teman silahkan ya. Jadi kalau berangkat ke Masjid Nabawi sebelum maghrib, berangkat sholat maghrib, terus setelah selesai sholat maghrib langsung cari pintu 19. Nah, di situ ada tempat orang berkumpul tuh, berkerumun. Duduk aja di situ. Nah, nanti ustadznya di situ. Ya, teman-teman ya. Kemudian nanti di Madinah ada city tour gratis ya dari pemerintah. Jadi teman-teman ikut aja, ini gratis ya, diberikan oleh pemerintah. Itu yang dikunjungi pertama adalah Masjid Kuba ya. Apa sih Pak istimewanya Masjid Kuba? Masjid Kuba itu masjid pertama yang dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau masuk ke Madinah. Ya, keistimewaannya jika teman-teman sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, ya itu derajatnya sama dengan umroh. Luar biasa, Masya Allah ya. Jadi kita sholat 2 rakaat aja sama dengan umroh. Padahal umroh harus bayar sekian puluh juta ya. Jadi sholat aja 2 rakaat, selesai gitu ya. Jadi jangan tinggalkan itu. Jadi teman-teman ikut ya Masjid Kuba. Nanti di Masjid Kuba ya, di situ di pojok ada counter, ada kios itu khusus menjual mushaf yang dicetak dari percetakan mushaf Al-Quran Madinah ya, asli itu dari pabrik ya teman-teman, itu resmi. Jadi kalau teman-teman mau berwakaf mushaf Al-Quran, belilah di sini ya, di Masjid Kuba, di pojok di dekat pintu masuk kalau sebelah kiri ya. Di situ ada kios. Di situ juga ada harganya. Saya beli mushaf kemarin yang ukuran agak kecil itu 23 real. Kalau yang agak besar ya agak mahal gitu ya. Seperti itu. Silakan teman-teman nanti beli mushaf di situ. Ya. Kemudian dari Masjid Kuba, teman-teman akan dibawa ke Jabal Uhud. Ya. Ini nanti di situ apa Pak yang dilihat? Di situ ada Gunung Uhud. Jadi Gunung Uhud itu ya adalah gunung nanti yang diangkat oleh Allah ke surga. Ya, jadi kalau teman-teman hadir di Uhud ya, dan gunung itu diangkat ke surga, insya Allah teman-teman akan ikut ke surga. Nah, seperti itu. Kemudian di situ ada pemakaman syuhada Uhud ya, syuhada perang Uhud di situ. Di situ tidak ada batu nisan, di situ tidak ada tanda-tanda, hanya lapangan yang dipagari kotak gitu. Nah, disitulah nanti sudah syuhada Uhud. Jadi teman-teman berdoa di situ untuk para syuhada Uhud ya. Dari Jabal Uhud, teman-teman akan dibawa ke kebun kurma. Nah, di sini teman-teman bisa santai-santai di bawah pohon kurma. Di situ juga ada yang jualan kurma ya, segala jenis kurma ada di sini. Ya, tinggal pilih aja asal ada duitnya gitu ya. Kemudian dari kebun kurma, teman-teman akan dibawa ke Masjid Qiblatain. Ya, Masjid Qiblatain itu masjid 2 kiblat. Ya, Qiblatain artinya masjid 2 kiblat. Kok ada masjid 2 kiblat, Pak? Ya, zaman Rasulullah dulu kiblatnya masih di Masjidil Aqsa. Ya, tapi harapan Rasulullah, beliau setiap sholat selesai sholat di masjid ini, beliau selalu menengadahkan mukanya ke langit gitu ya, bermurung, dan Allah sangat paham bahwa beliau menginginkan kiblatnya bukan di Masjidil Aqsa tapi di Masjidil Haram. Akhirnya Allah mengabulkan. Akhirnya pada saat sholat zuhur atau sholat asar, saya lupa itu ya, kiblat Allah memerintahkan merubah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Oleh karenanya langsung, jadi ketika sholat itu langsung balik badan ya 180 derajat, karena posisi Masjidil Aqsa itu adanya di utara, sementara Masjidil Haram itu adanya di selatan masjid ini ya. Jadi 180 derajat itu balik badan gitu ya. Di situ ada nanti di masjid itu ada dua kubah ya, 2 kubah dan 2 mihrab ya, karena kiblatain ya. Kemudian setelah dari situ teman-teman akan dibawa ke Masjid Khandaq ya. Di sini
Mesin ini tidak digunakan, hanya tanda bahwa di situ ada pernah terjadi perang Khandaq, ya, perang parit kalau istilah Indonesianya, ya, perang Khandaq. Baik, itu city tour yang gratis di Madinah. Kemudian teman-teman, di Madinah pun ada tempat-tempat yang bersejarah yang bisa dikunjungi dengan cara berjalan kaki di sekitar Masjid Nabawi. Ya, di situ ada komplek pemakaman Baqi namanya. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa di situ makam itu tanpa batu nisan, hanya satu batu. Ya, kalau makam tandanya cuma satu batunya, itu makamnya laki-laki. Tapi kalau makam batunya dua, itu adalah makam perempuan. Tandanya cuma itu. Nggak ada nama, nggak ada apa. Ya, cuma gundukan tanah sama ujung-ujung dikasih batu. Itu teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa berkunjung ke Museum Al-Quran. Ya, ini di depan Masjid Nabawi, ya, ada Museum Al-Quran. Kemudian ada Masjid Gomamah. Dari Museum Al-Quran agak ke kanan sedikit itu ada Masjid Gomamah. Kemudian ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan ada Masjid Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian di sebelah kanan Masjid Nabawi ada namanya Taman Bani Sakifah. Ya, untuk city tour dan ziarah ini nanti akan saya sampaikan videonya di video ke depan, teman-teman ya, supaya teman-teman bisa mengenal. Kemudian satu lagi, teman-teman bisa berkunjung ke Pasar Murah Badinah. Nah, ini kesukaan ibu-ibu, ya, Pasar Murah Badinah. Itu belanjanya nanti banyak-banyak. Belum lagi haji, kopernya udah penuh dibawa dari Madinah, teman-teman ya. Teman-teman atur-atur sendiri ya. Baik. Nah, ini teman-teman, ini adalah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, Pak, di mana Rasulullah tandanya? Nah, yang bulatan besar, teman-teman, ya, itu di sebelah kirinya laskar, itu ada laskar lagi berdiri. Di sebelah kirinya kan ada bulatan agak besar tuh. Nah, disitulah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lurusan itu, di lurusnya. Ya, ini adalah pagarnya gitu ya. Makamnya di dalam. Ya. Kemudian ada dua lubang yang berdekatan, itu makamnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya. Kemudian sebelahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Jadi dalam bangunan ini ada tiga makam Rasulullah bersama dua sahabat dekat beliau, ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di sini nanti ada tandanya, ya, di atas bulatan itu ada tandanya, di situ Rasulullah SAW. Kemudian di bulatan berikutnya ada Abu Bakar. Kemudian di atas bulatan berikutnya di situ ada tulisan Umar bin Khattab. Ya teman-teman, cirinya itu teman-teman. Kemudian sebelum ke komplek pemakaman Rasulullah SAW, di situ ada yang namanya Raudhah. Nah, teman-teman wajib masuk ke sini nih, Raudhah. Dan tidak semua orang bisa masuk ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tertib. Jadi semua ada jadwalnya, semua bisa masuk ke sini. Jadi teman-teman jangan lewatan untuk masuk ke Raudhah, beribadah di sini ya, karena ini adalah salah satu tempat yang mustajab. Nah, kemudian di sebelah kanan ada fotonya Ustadz Ariful Bahri, ya, beliau orang Indonesia. Beliau mengisi kajian rutin di Masjid Nabawi setiap ba'da maghrib, ya, sampai dengan menjelang isya, ya, di pintu 19. Jangan lupa teman-teman ya, pintu 19. Baik. Kemudian dari Madinah, ya, di Madinah tadi teman-teman yang ingin arba'in, sholat 40 waktu di Masjid Nabawi, itu boleh, silakan. Kalau yang berkeyakinan ada arba'in, kalau yang tidak ya tidak apa-apa. Tapi saya anjurkan untuk sholat 5 waktunya di Masjid Nabawi karena derajatnya sangat luar biasa, ya teman-teman ya. Nah, dari Madinah teman-teman nanti akan berangkat ke Mekah, ya. Naik apa Pak? Naik bis ya. Sekarang kereta ada, ya. Kalau kereta jarak tempuhnya itu 2 jam, kalau bis 6 jam. Tapi kalau kereta, karena keretanya cuma satu, bolak-balik, kalau ngangkut jemaah haji banyak kan repot ya.
Jadi semuanya menggunakan bis. Nanti dari Madinah, teman-teman siap-siap, koper besarnya juga disiapkan, ya. Itu nanti masuk ke bagasinya bis. Nanti teman-teman siap-siap berihram di Mikot. Mikotnya di Zulhulaifah atau yang biasa dikenal dengan Bir Ali, ya. Sumur Ali, ya. Di situ Mikotnya. Jadi di Mikot itu teman-teman ganti baju dengan ihram. Atau kalau mau praktis, sejak dari hotel, teman-teman sudah berihram. Ya, biar nggak repot. Kalau gantinya di Bir Ali, nanti di situ padat, orang padat, nanti teman-teman susah gantinya ya, karena nggak ada ruang ganti di masjid situ. WC-nya juga cuma sedikit ya. Takutnya kalau gantinya di WC, nanti ihramnya jatuh, najis. Nggak bisa dipakai. Ya, sebaiknya gantinya nanti di kamar hotel saja. Jadi ketika sudah naik bis, sudah berihram. Ya, jangan lupa nanti dalamannya dicopot ya, nanti nggak sah nanti ihramnya ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah berihram itu tinggal nanti di mikot, teman-teman sholat 2 rakaat di situ ya, sholat ihram, sholat sunnah ya. Kemudian niat dan perbanyak talbiyah ya. Nanti biasanya sama pemimpin rombongan atau Pak Karom atau ada perwakilannya memimpin untuk talbiyah ya, talbiyah. Nah, setelah berihram kemudian jalan itu sekitar 6 jam perjalanan menuju Mekah. Nanti sampai di Mekah, teman-teman nanti ke hotel dulu ya, turunkan barang, beres-beres, tapi ihramnya jangan dilepas ya. Ya, takutnya nanti ganti baju. Wah, itu batal itu kalau ganti baju teman-teman. Nggak boleh ya. Jadi kalau bisa ihramnya jangan lepas. Bereskan aja barang-barang dulu, ditaruh di tempatnya. Kemudian teman-teman segera ke Masjidil Haram untuk menyelesaikan prosesi ibadah umroh. Ya, dari hotel nanti sama-sama lakukan tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Nah, selesai. Kalau sudah tahallul, ihramnya bisa dilepas, bisa ganti baju biasa. Ya, jangan berleha-leha di hotel, nanti berleha-leha terus mandi ganti baju lupa. Wah, itu nanti batal nanti. Ya. Ya. Jadi ihram tetap dipakai, barang-barang dibereskan, masukkan ke kamar. Kalau sudah masuk, nggak usah dibuka-buka dulu, biarin aja, tinggal aja. Langsung laksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul. Selesai. Nah, selesai. Kalau sudah selesai, nyaman. Kemudian kegiatan selanjutnya sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Nah, kalau tadi di Masjid Nabawi tingkatnya adalah 1000, kalau di Masjidil Haram itu 100.000. Wah, luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi jangan tinggalkan itu sholat di Masjidil Haram. Ya, ada ulama yang berpendapat bahwa sholat yang derajatnya 100.000 itu bukan hanya di masjid, tapi di seluruh tanah haram. Jadi kalau di hotel pun masuk tanah haram, ya boleh gitu. Tapi kalau teman-teman datang ke Masjidil Haram, itu lebih utama. Karena ada sunnah-sunnah lain yang bisa dikerjakan di Masjidil Haram. Ada sunnah melihat Ka'bah, ada sunnah tawaf, dan lain sebagainya. Ya teman-teman ya. Kalau di hotel terus, ngapain juga kita udah jauh-jauh dari Indonesia, terus di hotel terus ya. Baik. Kemudian apa yang dilakukan lagi Pak? Perbanyak tawaf sunnah. Jadi ketika teman-teman datang ke Masjidil Haram, kalau di masjid biasa kan ada tahiyatul masjid ya. Nah di Masjidil Haram gantinya tahiyatul masjid adalah tawaf. Tawaf sunnah. Kalau teman-teman datang langsung tawaf tuh 7 putaran. Kemudian sholat sunnah tawaf itu pengganti tahiyatul masjid. Ya, baik. Itu perbanyak gitu. Jadi setiap datang ke Masjidil Haram kita tawaf dulu, seperti itu teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan badal umroh ya. Kalau ada titip Pak saya minta dibadalkan, atau ada orang tua yang sudah meninggal belum pernah berumroh, atau ada yang family yang sakit, kira-kira sakitnya itu udah nggak sembuh lagi, udah sepuh gitu kan, itu bisa dibadalkan. Tapi kalau hanya sakit terus masih muda, jangan dibadalkan. Kenapa Pak nggak boleh dibatalkan? Sama dengan teman-teman itu mendoakan dia
nggak sembuh-sembuh. Ya, nggak boleh gitu ya. Karena kita berharap yang yang sakit itu sembuh dan dia bisa berangkat sendiri. Ya, mudah-mudahan Allah kasih rezeki kan gitu ya. Tapi kalau memang memang sudah sepuh sekali, sudah berjalan jadi sudah payah gitu kan, nah, itu yang utama untuk dibadalkan umroh. Baik, selain tadi kegiatan itu, teman-teman juga bisa mengenal tempat-tempat bersejarah di Masjidil Haram ya. Di awal-awal kemarin sudah di video awal sudah saya ceritakan ada apa saja di sekitar Masjidil Haram ya. Termasuk di situ ada rumah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu teman-teman bisa kunjungi karena dekat ya. Dari Masjidil Haram ke rumah Rasulullah tuh nggak sampai 10 menit jalan kaki ya. Teman-teman bisa kunjungi. Kemudian di Mekah ya, kita kan nunggunya masih lama tuh teman-teman ya. Eh, ada 24 hari teman-teman di Mekah sambil menunggu berangkat ke Arafah ya. Kan bosen kalau di hotel terus bolak-balik ke masjid ya, pengen jalan-jalan. Nah, ini jalan-jalannya ada city tour. City tour kota Mekah yang pertama ya. Kemudian ada city tour ke Taif dan city tour ke Jeddah. Untuk city tour ini nanti akan saya ceritakan di video-video berikutnya. Baik. Selanjutnya, ini teman-teman, ini adalah Zulhulaifah atau Bir Ali. Teman-teman mengambil mikot dari sini. Jadi ini tidak terlalu jauh dari Madinah, kemudian ke Bir Ali, menggunakan ihram, terus langsung ke Mekah. Ya, sesampainya di Mekah, teman-teman ke Masjidil Haram, melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul. Selesai umrohnya. Baru umroh loh ya, selesai. Kemudian untuk mengisi waktu menunggu nanti ke Armina, teman-teman, ini saya sama teman-teman jamaah gitu kan, patungan beli nasi biryani. Oh, Masya Allah, nikmat itu teman-teman, nasi biryani ya. Belinya di mana Pak? Di Zamzam Tower. Tapi jangan di mall yang utama ya, yang dari samping masuk, yang banyak jual baju-baju itu, terus naik di lantai kedua. Nah, di situ banyak food court ya, tempat makan. Di situ banyak-banyak kios-kios makanan. Ada nasi biryani, ada apa kemarin itu ya, kebab dan sebagainya semua. Banyak situ ya, banyak. Dan kalau yang di situ agak murah teman-teman ya. Baik, kemudian ini ya teman, yang di bawah ini, karena kemarin masih pandemi, itu belum ada penjual di luar hotel. Sehingga hotel menyediakan tempat bagi penjual di dalam. Ya, ini di area restoran ya, ada 2 penjual makanan. Ya, ini orang Indonesia yang jualan. Tapi kalau beli harganya pakai real. Mahal juga teman-teman ya. Itu tempe tuh berapa real itu? 2 real atau 3 real ya tempe. Kalau kalau dikurskan ke rupiah kan, kalau 2 real kali 4.000, 8.000. 8.000 kan udah dapat berapa biji kalau di Indonesia ya, gitu ya. Ya, ini. Jadi teman-teman sebenarnya bisa belanja di sini ya. Kalau nanti tidak dapat makan sarapan pagi, bisa belanja di situ, tapi teman-teman harus bawa bekal lebih banyak gitu ya. Dan informasi terakhir teman-teman, karena tahun ini pandemi sudah berkurang, bahkan sudah hampir tidak ada, katanya sudah banyak penjual makanan di depan-depan hotel ya, di emperan itu sudah mulai banyak. Tapi teman-teman antisipasi saja. Antisipasi, pertama kalau teman-teman punya sangu, punya bekal yang banyak ya dibawa ya, bekal uang maksudnya. Tapi kalau bekal uangnya ya cuma segitu-gitunya ya teman-teman siapkan makanan sendiri, ya misalkan bawa beras, bawa lauk-lauk gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman atur sendirilah ya. Baik, selanjutnya. Nah ini teman-teman, selama di Mekah, transportasi yang digunakan adalah bis sholawat. Sholawat itu singkatan sholat 5 waktu. Ya, jadi teman-teman sholat 5 waktu di Masjidil Haram dari hotel itu menggunakan bis ini. Ya, tapi ada tapinya tuh. Bis ini punya nomor sendiri-sendiri. Ya teman-teman ya. Jadi nomor itu berdasarkan
area, ya, area hotel teman-teman sekalian. Kebetulan kemarin kami di Misfalah, ya. Kemudian terminalnya di dekat Masjidil Haram itu terminal Jihad. Oleh karenanya nomor bis kami itu nomor 5 kemarin. Ya, stikernya warna coklat. Ya, nanti kalau teman-teman yang dapat pondokan di tempat lain, misalkan di Mahbas Jin, ya, ini terminalnya di Bab Ali. Bisnya nomor 1. Kemudian yang dapat penginapan di Sisia, ya, terminalnya nanti di Sip Amir, bisnya nomor 2, warnanya biru stikernya, ya, seperti yang foto di bawah. Kalau foto di atas ini sektor 3. Sektor 3 itu dari wilayah Raudhah, ya, terminalnya di Sip Amir juga. Kemudian ada satu lagi wilayah Jarwal, terminalnya di Sip Amir juga. Jadi di Sip Amir itu ada 3 rute. Sementara di Jihad cuma 1 rute, dan di Mahbas Jin itu cuma 1 rute. Tapi hati-hati teman-teman ya, seperti yang di Jihad. Di Jihad itu selain bis untuk jemaah Indonesia, di situ ada bis untuk jemaah Pakistan. Ya, ceritanya kemarin ada jemaah kami yang nyasar naik bisnya orang-orang Pakistan. Jadi dibawa ke sana tuh, sampai bingung nggak bisa pulang. Subhanallah gitu ya. Karena kebetulan ibu-ibu dan masih keturunan Arab gitu ya. Mungkin face-nya atau wajahnya mirip-mirip orang sana. Jadi masuk ke bis itu ya masuk-masuk aja gitu kan. Terus dibawa muter-muter gak karu-karuan. Jadi tapi alhamdulillah bisa pulang karena waktu di jalan itu ada yang menunjukkan bahwa ini bisnya salah. Terus akhirnya beliau, kalau saya tidak salah, beliau pulangnya ke hotel itu jalan kaki. Masya Allah, masih kuat, masih kuat. Masya Allah, udah panas-panas itu jalan kaki. Tapi kasihan juga ya. Jadi teman-teman hati-hati ya. Hati-hati kalau naik bis, lihat nomornya. Ya, kalau yang di Mahbas Jin nomor 1, kalau yang di Sisiah nomor 2, kalau yang di Raudhah nomor 3, kalau yang di Jarwal nomor 4, kalau yang di Misfalah nomor 5 bisnya. Itu tahun kemarin ya teman-teman, jamaahnya sedikit. Nah, untuk tahun sekarang ya, jamaahnya sudah full. Kemungkinan ya, ini baru kemungkinan ya, itu sektornya atau wilayahnya lebih banyak. Ya, seperti tahun-tahun 2019, tahun-tahun 2018, itu bisa sampai 7-8 sektor, sampai 10 sektor ya. Oleh karenanya nomornya banyak, bisa sampai 10 bisnya. Jadi teman-teman harus perhatikan bisnya ya. Bis nomornya berapa. Jadi nanti teman-teman dapat hotel nomor berapa. Nah, nomor hotel itu adalah nomor sektor. Kemarin kami di Misfalah, nomor hotelnya itu 510. Berarti sektor 5, nomor hotelnya 10. Berarti harus naik mobil nomor 5. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu harus diperhatikan. Jadi kalau teman-teman misalkan dapat hotel nomor 312, berarti sektor 3, nomor hotelnya 12. Berarti harus naik bis yang nomor 3. Seperti itu. Ya, kepalanya itu sektor ya, wilayahnya. Jadi itu teman-teman ya, teman-teman hati-hati. Ini biasanya kalau ya agak-agak sepuh-sepuh kan, agak asal naik-naik aja gitu kan, nanti bisa nyasar itu. Nanti kalau ada yang sepuh-sepuh nanti dikawal ya. Baik. Itu teman-teman. Sementara itu dari saya. Ini akan saya buat dalam beberapa bagian karena panjang ya. Ini baru seperempatnya nih teman-teman. Nanti ke depan akan saya buat video lagi untuk dari Mekah sampai ke Arafah. Nanti berikutnya dari Arafah sampai ada yang langsung pulang ke Indonesia, ada yang masih meneruskan di Mekah dan sampai pulang kembali ke Indonesia. Ya, tetap jaga kesehatan teman-teman. Ya, tetap berolahraga. Ya, ikhtiar kita untuk sehat adalah berolahraga, dan jangan lupa berdoa minta sama yang kuasa untuk tetap sehat ya. Itu saja dulu sementara dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.